Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hana Yasmin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran agama Islam. Ada beberapa tema yang akan saya sampaikan. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu mengenai manusia dan agama. Nah, manusia menurut agama Islam yaitu ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama, penyebutan nama manusia dalam Al-Quran ada beberapa menurut pandangan Al-Quran ya. Yang pertama yaitu menurut aspek biologis. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-31 disebutkan bahwa manusia itu dengan sebutan Bani Adam. Lalu yang kedua, menurut aspek biologis, manusia itu disebut dengan Bashar. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-33. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut aspek kecerdasan, manusia itu disebut dengan insan. Yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-3 sampai ayat ke-4. Lalu yang keempat yaitu aspek sosiologis. Manusia disebut An-Nas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21. Dan yang terakhir menurut aspek posisi, manusia itu disebut sebagai abdun, yaitu hamba, dalam Al-Quran surat Saba ayat ke-9. Itu tadi nama manusia di dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya yaitu komponen biologis. Manusia itu merupakan makhluk biologis, makhluk bumi yang dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Banyak Al-Quran yang menyebutkan asal-muasal manusia, diantaranya yaitu manusia terbuat dari turab, yaitu tanah gembur. Lalu manusia terbuat dari tin, tanah lempung. Lalu tinun lazid, tanah lempung yang pekat. Lalu juga salsalun, yaitu lempung yang seperti tembikar. Lalu salsalun min hama'im masnun, lempung dari lumpur yang dicetak atau dibentuk. Lalu sulatum min tin, saripati lempung. Dan yang terakhir disebutkan manusia juga dari air, seperti itu. Nah, lalu dari ciri-ciri manusia itu merupakan makhluk yang paling istimewa, memiliki potensi beriman kepada Allah, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan berakhlak. Nah, itu pembahasan sedikit mengenai manusia dan agama. Lalu yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai ma'rifatul insan, mengenal manusia. Nah, Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Disebutkan dalam Al-Quran surat ke-51 ayat ke-56. Nah, asal penciptaan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi yaitu dari tanah, dan unsur langit yaitu dari ruh. Nah, sedangkan berdasarkan fungsi manusia itu terdiri dari unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Nah, selanjutnya yaitu yang akan saya bahas yaitu mengenai akhlak atau etika manusia. Nah, ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak yaitu yang pertama, akhlak yang berhubungan dengan Allah, yang kedua, berhubungan dengan diri sendiri, yang ketiga, berhubungan dengan keluarga, yang keempat, berhubungan dengan masyarakat, dan yang kelima, berhubungan dengan alam. Nah, perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah berupa yang pertama, bersyukur, kedua bertasbih, ketiga beristighfar. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban untuk mentauhidkan Allah, bertakwa, berdoa, zikrullah, dan tawakal.
Nah, lalu perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya terdiri dari yang pertama, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang pertama ada sabar, kedua syukur, ketiga tawadu, keempat benar, yang kelima ifah atau menahan diri untuk tidak melakukan yang terlarang, yang ketujuh amanah dan jujur, yang kedelapan berani karena benar, dan kesembilan qanaah atau merasa cukup apa yang sudah ada. Nah, lalu perilaku yang berhubungan dengan keluarga, yang pertama berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, memelihara keturunan. Nah, lalu perilaku yang berhubungan dengan masyarakat ada ta'awun atau tolong menolong, ada juga adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, musyawarah, dan berwasiat dalam kebenaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu adalah poin-poin garis besarnya, belum secara terperinci. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.